Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar membuat laporan hasil wawancara. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menuliskan laporan hasil wawancara dengan benar. Laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber. Pada materi sebelumnya, kamu telah melakukan wawancara dengan narasumber. Kini saatnya kamu melaporkan hasil wawancaramu. Dalam sebuah laporan wawancara, ada 7 hal atau bagian yang harus ada. Ketujuh bagian tersebut yaitu ada latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga topik wawancara, keempat waktu dan tempat wawancara, kelima nama pewawancara dan narasumber, keenam hasil wawancara, dan ketujuh kesimpulan. Mari kita simak penjelasan dari bagian laporan wawancara tersebut. Yang pertama yaitu latar belakang wawancara. Bagian ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. 2 yaitu tujuan wawancara. Pada bagian ini berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Bagian yang ketiga dari laporan wawancara yaitu topik wawancara. Bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Contohnya, topik wawancara tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat yaitu waktu dan tempat wawancara. Pada bagian ini berisi waktu, meliputi hari, tanggal, dan jam, dan lokasi saat kamu melakukan wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari, tanggal, Kamis 9 September 2021. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat Kampung Mekarjaya. Itu nama pewawancara dan narasumber. Di bagian ini, kamu menuliskan nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Contohnya, pewawancara Mita, siswa kelas 4 SD Bangsa. Narasumbernya Pak Rudi, Ketua RT Kampung Mekarjaya. Bagian yang keenam yaitu laporan hasil wawancara. Bagian ini berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama wawancara. Contohnya, pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Rudi tentang tumbuhan dan hewan di sekitar tempat tinggalku. Pak Rudi menjelaskan ada beberapa tumbuhan yang bisa tumbuh subur di Kampung Mekarjaya, yaitu tumbuhan kelapa, sehingga kampung tersebut terkenal sebagai penghasil kelapa.
Sedangkan hewan yang banyak dipelihara warga kampung tersebut adalah hewan sapi dan kambing. Pada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan wawancara. Pada bagian ini kamu menuliskan kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancaramu dengan narasumber. Contohnya, di kampung Mekarjaya banyak tumbuhan kelapa. Selain itu, warga juga banyak memelihara sapi dan kambing. Nah, anak hebat, demikian penjelasan mengenai format laporan wawancara. Kamu juga bisa memperhatikan format laporan hasil wawancara pada gambar tersebut ya. Ibu ulangi lagi formatnya, yaitu yang pertama kamu tulis latar belakangnya, selanjutnya kamu tulis tujuannya, yang ketiga topik wawancaranya, yang keempat waktu dan tempat wawancara, yang kelima nama pewawancara dan narasumber, yang keenam hasil wawancara, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Demikian penjelasan mengenai membuat laporan hasil wawancara. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami ya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.